Suami meninggalkan sebuah peternakan reot. Saat bercerai, ambil saja tumpukan sampah ini. Lalu apa yang dilakukannya? Selanjutnya, di Kabupaten Banyuwangi di sebuah desa yang dikelilingi sawah kebun tebu dan jalan-jalan kecil berdebu yang menjadi saksi bisu, naik turunnya kehidupan banyak. Keluarga hiduplah seorang perempuan bernama Ratri Ayuningrum berusia 42 tahun, yang selama hampir 20 tahun dikenal orang sebagai istri dari Surya Darmawan, seorang pria yang selalu pandai berbicara, pandai menebar senyum, pandai membuat dirinya tampak terhormat di depan orang banyak, tetapi di dalam rumah adalah seseorang yang perlahan-lahan merenggut harga diri istrinya, sedikit demi sedikit seperti orang mengupas kulit bawang tanpa suara. Ratri menikah dengan Surya ketika usianya 23 tahun. Saat itu, ia adalah perempuan sederhana dari keluarga guru madrasah, lembut rajin terbiasa bangun sebelum subuh mengurus rumah, membantu ibunya memasak, dan tidak pernah punya mimpi yang terlalu mewah. Selain memiliki keluarga yang saling menjaga rumah yang hangat dan anak-anak yang tumbuh dalam cinta. Sedangkan Surya datang dari keluarga pedagang hasil bumi yang cukup berada pandai, memikat hati orang tua Ratri dengan janji-janji manis bahwa ia akan membawa anak mereka hidup lebih mapan, lebih terhormat, lebih aman daripada bila Ratri menikah dengan pemuda desa biasa. Pada awal pernikahan, Surya memang tampak begitu penuh perhatian, membelikan kain batik untuk Ratri. Saat panen bagus membawanya makan bakso di kota setiap minggu, bahkan menepuk perut Ratri yang saat itu hamil anak pertama, sambil berkata bahwa keluarganya akan hidup makmur. Namun tahun-tahun berlalu dan semua itu ternyata hanyalah lapisan tipis di atas watak asli seorang lelaki yang melihat istri bukan sebagai pasangan, melainkan aset yang bisa dipakai disuruh dan disalahkan. Surya memulai usaha jual beli sapi dan kambing milik keluarga, lalu sedikit demi sedikit memperluas bisnis ke pengadaan pakan, pembelian lahan, dan kemitraan dengan pengepul daging di kota. Sementara semua kerja paling berat, paling kotor, paling melelahkan justru jatuh ke tangan Ratri yang tak pernah diakui perannya. Karena setiap kali orang memuji kemajuan usaha Surya, Surya akan tertawa kecil dan berkata, "Ya, begitulah, laki-laki harus kerja keras, seolah kandang bersih sendiri. Seolah laporan keuangan tersusun sendiri, seolah makan pekerja datang sendiri ke meja, seolah ternak sembuh sendiri, ketika sakit seolah anak-anak tumbuh sendiri tanpa malam-malam panjang ketika mereka demam." Ratri tahu betul bahwa dari 4 pagi sampai larut malam kehidupannya dihabiskan untuk menyiapkan sarapan pekerja, memeriksa stok dedak, menagih pembayaran kecil dari pengecer, memandikan anak, menjemur pakaian, mengantarkan obat cacing untuk kambing, lalu kembali ke dapur, kembali ke kandang, kembali mengurus segala yang tidak pernah terlihat oleh tamu-tamu Surya, yang datang hanya untuk minum kopi di teras dan mendengar ceramahnya tentang kerja keras dan strategi bisnis. Mereka dikaruniai 2 anak. Yang pertama bernama Naila, perempuan yang saat cerita ini dimulai sudah berusia 19 tahun dan kuliah semester 2 di Jember dengan beasiswa parsial, dan yang kedua bernama Ilham, remaja laki-laki berusia 16 tahun yang masih SMA dan punya kebiasaan diam saat melihat ayah ibunya bertengkar selama bertahun-tahun. Ratri menelan luka-luka kecil demi kedua anaknya, terutama karena Surya punya satu senjata paling mematikan, penghinaan yang dibungkus logika. Ia jarang memukul, tetapi ia menuduh, mengecilkan, menggurui, membuat Ratri meragukan kecerdasannya sendiri, seperti saat ada sapi yang mati mendadak karena infeksi. Surya akan berkata di depan pekerja, "Kalau ibumu tidak lamban, mungkin masih selamat." Atau saat pembukuan kacau, karena Surya sendiri mengambil uang tunai tanpa catatan, ia malah menghela napas panjang dan menatap Ratri dengan jijik. Perempuan kalau disuruh mikir angka selalu bikin pusing. Padahal Ratri yang diam-diam menghafal tiap utang, tiap cicilan, tiap pembayaran, bahkan tiap nama pelanggan. Bertahun-tahun lamanya, Ratri hidup di bawah bayang-bayang itu, hingga lama-kelamaan seluruh desa mengenal Surya sebagai lelaki sukses, dan Ratri sebagai perempuan pendiam yang beruntung punya suami seperti Surya. Kalimat yang terdengar seperti pujian, tetapi sesungguhnya adalah tembok yang mengunci mulutnya. Sebab bagaimana mungkin ia mengadu ketika semua orang percaya ia hidup nyaman? Luka itu kian dalam ketika bisnis Surya naik tajam. Pada tahun-tahun harga sapi bagus dan uang mulai mengubah caranya berjalan, caranya memandang orang, caranya memilih teman.
Caranya berbicara kepada keluarga. Ia mulai sering ke kota mengganti motor dengan mobil pickup baru, lalu mobil SUV bekas memotong rambut lebih rapi, memakai parfum mahal, bertemu dengan orang-orang yang tak lagi mau duduk lesehan di rumah desa, dan diam-diam ia mulai malu pada Ratri, yang tetap sederhana bersandal jepit di kandang jilbab pudar karena sering kena debu dan hujan. Berkali-kali ia menyuruh Ratri berubah agar tampak pantas mendampinginya dalam acara-acara bisnis, tapi perubahan yang ia maksud bukanlah kesehatan atau kebahagiaan istrinya, melainkan penampilan yang bisa ia pajang. Sementara hati perempuan itu tak pernah ia rawat. Ketika Naila masuk SMA, Ratri mulai melihat sesuatu yang selama ini berusaha ia tolak. Surya tidak lagi pulang dengan aroma kandang dan tembakau, melainkan dengan bau parfum wanita lain yang tidak dikenal. Teleponnya selalu dibawa ke kamar mandi. Senyumnya terlalu sering muncul saat menatap layar, dan kalau Ratri bertanya, ia malah menertawakan kecemburuan istrinya, seakan itu bukti ketidakwajaran. Hingga suatu malam di akhir musim hujan, saat hujan memukul atap seng dan listrik padam, beberapa kali seorang perempuan menelepon rumah karena ponselnya tak diangkat Surya. Dan suara di seberang berkata dengan gugup, "Mas Surya, aku sudah tunggu di hotel," sebelum sambungan terputus. Dunia Ratri seolah berhenti seketika, tetapi Surya pulang 1 jam, kemudian dengan muka biasa saja. Bahkan ketika Ratri menyampaikan apa yang baru ia dengar, Surya tidak menyangkal dengan sungguh-sungguh. Ia hanya duduk membuka sepatu lalu berkata dingin, "Kamu terlalu dramatis. Jangan bikin malu dirimu sendiri." Sejak malam itu, rasa hormat Ratri yang sudah rapuh runtuh sepenuhnya. Namun ia tetap bertahan beberapa tahun lagi, karena Naila hendak kuliah dan Ilham masih terlalu kecil untuk menanggung perang terbuka di rumah. Ia mulai mencatat diam-diam segala pengeluaran aset utang, hasil penjualan nama pemilik lahan, juga memerhatikan siapa saja yang datang menemui Surya. Karena dalam hati kecilnya, tumbuh perasaan yang tak lagi bisa ia bantah. Suatu saat, ia akan ditinggalkan. Dan saat itu, ia tak boleh buta. Kecurigaan itu terbukti ketika Surya secara resmi memperkenalkan seorang janda muda bernama Melisa Hartono, 32 tahun, pemilik kios pakan modern di kota, sebagai partner bisnis yang konon membantunya memperluas jaringan. Padahal, seisi desa yang matanya tajam sudah melihat bagaimana mereka terlalu akrab, terlalu sering bersama, terlalu nyaman bertukar tawa di depan umum. Melisa berbeda jauh dari Ratri, selalu berpakaian rapi, kuku terawat, bicara percaya diri. Mengerti cara masuk ke percakapan pria-pria bisnis tanpa canggung. Dan yang paling mematikan, ia membuat Surya merasa dirinya modern, merasa naik kelas, merasa pantas, meninggalkan semua yang dianggap kampungan. Beberapa kali Ratri memergoki Surya, memberi Melisa uang belanja, membelikan ponsel, bahkan menjanjikan ruko atas nama bersama. Tetapi, setiap kali Ratri menegur, Surya akan mengangkat suara menuduh Ratri tidak mendukung usaha dan memutar balik keadaan, hingga anak-anak pun kadang bingung siapa yang sebenarnya salah. Tahun demi tahun berlalu dalam rumah yang penuh kesunyian dingin, hingga suatu sore pada bulan Agustus, ketika angin kemarau membuat daun jati berjatuhan di halaman, Surya pulang membawa map coklat dan seorang pengacara dari kota. Ia memanggil Ratri ke ruang tamu dengan nada formal, seolah sedang menegur karyawan. Lalu berkata bahwa pernikahan mereka sudah tidak sehat, bahwa mereka sudah berbeda arah, bahwa perceraian adalah jalan terbaik, dan semua kalimat itu diucap dengan rapi, bersih, terlatih, seolah luka 20 tahun bisa dibereskan seperti kontrak sewa. Ratri mendengar dengan wajah pucat, sementara Ilham berdiri di ambang pintu dengan tangan gemetar, dan Naila, yang kebetulan pulang akhir pekan, langsung menangis keras. Namun Surya bahkan tidak terlihat goyah. Ia justru meletakkan lembar-lembar dokumen pembagian aset dengan sikap seperti orang memberi kesempatan murah hati. Rumah utama di dekat jalan raya, ruko pakan di kota, mobil tabungan, usaha rekening investasi, lahan sawah produktif, dan beberapa sapi unggulan, hampir semuanya dicatat sebagai milik Surya, karena selama ini memang sebagian besar dokumen resmi atas namanya atau orang tuanya. Sedangkan untuk Ratri, ia memberi sebuah peternakan lama di pinggir desa bekas, kandang ayam dan lahan campuran 2 hektar yang sudah bertahun-tahun terbengkalai bangunannya. Reot sumurnya setengah mampet, pagar bambunya roboh, genting banyak yang pecah, gudang penuh mesin rusak, rumpun ilalang menutupi jalan masuk, dan tanahnya dikenal orang sebagai lahan gagal.
karena dulu beberapa kali proyek peternakan di situ bangkrut. Ketika Ratri menatap daftar itu dengan napas tercekat, Surya bersandar santai, lalu melontarkan kalimat yang kelak akan diingat seluruh desa sebagai awal dari kejatuhannya sendiri. Sudah ambil saja tumpukan sampah itu. Cocok buat kamu. Kamu kan memang paling jago bertahan di tempat kotor. Pengacara itu menunduk canggung Naila, berteriak bahwa ayahnya keterlaluan. Ilham hendak maju, tetapi Ratri menahannya dengan tangan gemetar, dan untuk beberapa detik yang panjang sekali, hanya suara kipas tua yang berdecit di langit-langit. Ratri bisa saja melempar, map itu bisa saja memohon, bisa saja menangis histeris, tetapi sesuatu yang telah lama mati dalam dirinya, tiba-tiba bangkit bukan kelembutan, melainkan harga diri yang selama ini ditindas sampai tak berbentuk ia. Mengangkat wajah menatap suaminya yang sudah hampir menjadi mantan suami lalu berkata pelan, "Baik, aku ambil. Tapi mulai hari ini jangan pernah datang lagi dan mengira aku akan tetap jadi bayangan yang kau injak." Surya tertawa pendek jelas menganggap itu ancaman kosong, dan perceraian pun berjalan cepat karena ia sudah menyiapkan semuanya. Bahkan gosip bahwa ia akan segera menikahi Melisa sudah beredar sebelum ketukan palu pengadilan benar-benar turun. Setelah resmi bercerai, Ratri pindah ke peternakan reot itu bersama Ilham, karena Naila memilih tetap kuliah di Jember sambil kerja paruh waktu di perpustakaan kampus agar tidak membebani ibunya. Sedangkan Surya tetap menempati rumah utama dan tak lama kemudian terang-terangan tinggal bersama Melisa di kota. Hari pertama, Ratri tiba di lahan itu, ia berdiri di depan gerbang miring yang satu engselnya lepas memandang bangunan kusam yang seperti menertawakan nasibnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, sejak perceraian diputuskan lututnya lemas, dadanya sesak, dan air mata jatuh, tanpa bisa ia tahan. Sebab di hadapannya, bukan sekadar properti jelek, melainkan simbol penghinaan total dari lelaki yang telah memakan masa mudanya. Kandang bekas ayam, dipenuhi sarang burung dan bau lembab gudang, penuh besi karatan dan karung bocor, rumah jaga yang akan mereka tempati. Hanya punya 2 ruang sempit, dinding bercak jamur, atap bocor dan kamar mandi yang kerannya macet. Sementara saldo rekening, hasil kesepakatan pembagian hampir tidak cukup untuk hidup santai lebih dari beberapa bulan. Orang-orang desa datang melihat dengan simpati bercampur rasa. Ingin tahu, ada yang berbisik bahwa Ratri malang sekali, ada yang bilang mungkin ia akan menjual lahan itu, lalu numpang tinggal di rumah. Saudara, ada pula yang diam-diam yakin ia akan menyerah dan meminta belas kasihan Surya. Karena begitulah, kebiasaan banyak orang menilai perempuan yang sudah lama ditekan. Mereka tak menyadari bahwa orang paling sabar justru bisa jadi paling berbahaya ketika akhirnya berhenti takut. Malam pertama di tempat itu, hujan turun deras dan air menetes dari 3 titik di atap Ilham. Memindahkan ember ke sana kemari, sementara lampu remang-remang membuat bayangan dinding tampak suram. Dan saat anak laki-lakinya berkata, dengan suara serak, "Bu, kita bisa hidup di sini kan?" Ratri menatap wajah putranya yang masih terlalu muda untuk kehilangan rumah, sekaligus ayah dalam arti yang sesungguhnya. Lalu ia meraih tangan Ilham dan berkata, "Kita tidak cuma hidup, kita bangkit." Kata-kata itu sederhana, tapi sejak saat itu ia menjadi sumpah. Esok paginya, sebelum matahari naik tinggi, Ratri mengenakan sepatu bot lama, mengikat jilbab, rapat membawa buku tulis kusam, dan mulai berjalan mengelilingi seluruh lahan seperti seorang akuntan mandor dan pemilik yang sedang mengaudit reruntuhan. Ia mencatat kondisi sumur, memeriksa kemiringan tanah, menilai arah aliran air hujan, memisahkan mana kayu yang masih bisa dipakai, mana mesin yang mungkin diperbaiki, mana kandang yang pondasinya belum sepenuhnya hancur. Ia memanjat sisa tangga gudang untuk memeriksa atap, menyingkirkan ilalang setinggi dada, bahkan menggali arsip lama yang tercecer di laci berjamur. Dari sana sedikit demi sedikit, ia menemukan fakta yang mengejutkan. Lahan yang disebut semua orang sebagai sampah ternyata punya beberapa kelebihan yang selama ini diabaikan karena pengelola sebelumnya malas dan serakah air. Tanah cukup bagus, ada akses jalan kecil menuju pasar ternak sebagian tanah bagian. Belakang ternyata subur untuk hijauan pakan, dan yang paling penting letaknya cukup dekat dengan dusun pengrajin susu kambing Etawa di kecamatan sebelah yang sedang berkembang. Malam itu, sambil menanak nasi seadanya, Ratri mulai membuat rencana yang dulu tak pernah ia berani jalankan karena selalu ditertawakan.
Surya alih-alih kembali ke model ternak besar yang butuh modal raksasa dan rawan permainan tengkulak. Ia ingin membangun usaha terpadu skala menengah berbasis kambing perah, pupuk organik, dan olahan. Susu bernilai tambah, sesuatu yang lebih kecil, tetapi lebih cerdas, lebih tahan banting, lebih dekat dengan tangan perempuan yang teliti, dan kerja keluarga yang rapat. Tentu saja, rencana di atas kertas tidak sama dengan kemampuan modal di dunia nyata. Dan disinilah babak paling pahit dimulai. Sebab hampir semua pintu tertutup ketika ia mencoba bangkit. Ia mendatangi koperasi desa untuk mengajukan pinjaman kecil. Tetapi petugas menanyakan jaminan sertifikat bersih dan bukti arus kas stabil yang tentu belum ia miliki. Ia berbicara pada saudara Surya yang dulu sering makan dari hasil masakannya. Tapi mereka berkata kasihan lalu menghilang saat mendengar ia benar-benar butuh bantuan. Ia menjual sisa perhiasan kawinnya, hanya mendapat sekitar 18 juta rupiah karena emasnya tak seberapa. Dan sebagian sudah lama digadaikan diam-diam oleh Surya tanpa pernah ditebus. Ia meminjam 5 juta dari kakaknya Bagas, seorang guru SMP yang hidupnya pun pas-pasan. Namun tetap menangis saat menyerahkan tabungan itu sambil berkata, "Aku tidak kaya, Tri. Tapi aku tidak akan biarkan kamu jatuh sendirian." Ia dan Ilham lalu hidup sangat hemat beras kualitas. Sedang lauk tempe listrik dihemat, baju tidak beli, motor tua dipakai seperlunya, karena tiap rupiah harus punya tugas. Ratri juga mengambil pekerjaan kecil, sambilan membuat abon ayam rumahan, dan menerima pesanan kue basah dari tetangga untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Sementara siang sampai sore, ia membenahi lahan dan malam hari menyusun strategi. Banyak kali tubuhnya nyaris rubuh, telapak tangannya melepuh, punggungnya sakit, dan dalam sepi dini hari ia menangis di sajadah sambil bertanya, mengapa hidup harus menghina orang sekejam ini. Tetapi setiap kali bayangan kalimat Surya terngiang, ambil saja tumpukan sampah itu, air matanya berubah menjadi tenaga. Sebulan pertama, ia fokus membersihkan satu blok kecil lahan dan memperbaiki rumah jaga agar layak dibantu Ilham dan 2 tetangga yang iba. Lalu bersedia bekerja harian dengan bayaran sederhana. Pak Yono yang ahli kayu dan Mas Deden yang terbiasa membuat saluran air. Ia tidak sanggup membangun bagus. Jadi ia membangun fungsional, atap tambal, dinding plester ulang. Sebagian kamar mandi diperbaiki, sumur disedot, dan jalur pipa dibenahi, gudang dibersihkan, kandang kecil dibuat dari kombinasi kayu lama dan bambu baru. Bulan kedua, ia membeli 4 ekor kambing, etawa betina bunting, dan 1 pejantan muda dengan uang yang tersisa serta pinjaman dari kakaknya. Sebuah keputusan yang ditertawakan beberapa orang karena dianggap terlalu kecil untuk disebut usaha. Tetapi Ratri tidak mengejar gengsi, ia mengejar fondasi. Saat kambing-kambing itu datang di atas mobil bak terbuka, Ratri menatap mereka seperti menatap secercah masa depan. Dan Ilham, yang selama ini murung, untuk pertama kalinya tersenyum sambil memberi nama satu di antaranya Bulan, karena warna bulunya putih krem. Dari sinilah kehidupan baru mereka benar-benar dimulai. Penuh kerja kotor yang tak romantis, membersihkan kotoran, belajar jadwal pemerahan, mencampur pakan, mencatat suhu tubuh hewan, mencari dokter hewan, murah mengikuti penyuluhan gratis di dinas peternakan, dan diam-diam mengumpulkan ilmu dari YouTube di ponsel murah Naila saat sinyal kuat. Naila sendiri, walau jauh di Jember, menjadi salah satu poros kebangkitan ibunya, karena ia belajar desain sederhana dan pemasaran digital dari organisasi kampus. Lalu membuatkan logo kecil bertuliskan Lembah Ratri Farm, nama yang membuat ibunya terharu sampai menangis, karena selama menikah tak pernah ada satupun usaha yang memakai namanya. Bu, kalau semua orang selama ini hidup dari kerja ibu, tapi nama ibu tidak pernah ada. Sekarang saatnya orang tahu, kata Naila lewat panggilan video yang putus-putus, dan kalimat itu menambah api di dada Ratri. Sementara itu dari kejauhan Surya menonton perkembangan kecil ini dengan campuran remeh dan geli. Beberapa kali ia datang ke desa, membawa Melisa dengan mobil bersih, mengilap sengaja melewati jalan depan lahan reot itu. Dan suatu hari, ia bahkan berhenti turun, lalu berdiri di dekat gerbang sambil memandang kandang bambu sederhana dengan senyum merendahkan. "Jadi ini kerajaan baru kamu, kambing 5 ekor. Jangan-jangan nanti kamu jual susu keliling pakai ember." Melisa tertawa lirih di belakangnya sambil memegang tas branded, dan darah Ilham langsung naik. Tetapi Ratri keluar dari gudang dengan tangan kotor tanah, menatap mantan suaminya dengan wajah tenang yang membuat Surya justru sedikit tidak nyaman.
Setidaknya di sini tidak ada yang dicuri dari kerja orang lain. Surya mendecak berkata, Ratri masih pandai menyindir, meski hidupnya ambruk lalu pergi. Malam itu, Ilham marah dan frustrasi merasa ayahnya tak punya hati. Merasa ingin melawan, tetapi Ratri justru menasihatinya. Orang yang suka menghina itu sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia di atas. Biarkan saja, kita jawab dengan hasil. Ucapan itu mudah, kenyataannya berat. Karena tak lama, kemudian masalah besar pertama, datang 2 kambing bunting. Mengalami komplikasi, 1 anak lahir mati, yang satu lagi induknya demam setelah melahirkan, biaya dokter hewan melonjak. Dan selama 3 malam, Ratri hampir tak tidur menyuapi obat memijat. Ambing mengecek suhu, menakar elektrolit. 1 kambing selamat, 1 lagi mati. Pada pekan berikutnya, membuat kerugian mereka terasa sangat besar, karena modalnya memang tipis sekali. Dan saat mengubur bangkai kambing di bagian belakang lahan Ratri, sempat terduduk di tanah basah, dan merasa mungkin Surya. Benar, mungkin tempat ini memang kuburan semua harapan. Tetapi keesokan paginya seorang penyuluh peternakan muda bernama Farhan Prasetyo, usia 35 tahun yang sebelumnya pernah ia temui di kantor kecamatan, datang menengok setelah mendengar kabar dari Pak Yono. Farhan bukan pria tampan bergaya kota, melainkan pekerja lapangan yang kulitnya legam, bicara secukupnya, dan menghormati kerja keras. Orang ia memeriksa kandang, memberi saran kebersihan, ambing, rotasi pakan, manajemen kandang. Dan yang terpenting, ia tidak memandang Ratri dengan kasihan, melainkan dengan respek profesional. Ibu ini teliti. Banyak peternak yang lebih kaya dari ibu, malah lebih ceroboh, katanya. Dan pujian sederhana itu terasa seperti oase setelah bertahun-tahun hanya mendengar hinaan. Farhan juga menyarankan agar Ratri tidak hanya menjual susu mentah, karena margin tipis dan mudah dimainkan pengepul, melainkan mulai belajar membuat sabun susu, yogurt sederhana, dan pupuk cair dari limbah kandang, model usaha terpadu yang mungkin kecil tapi punya nilai tambah. Ide itu menyalakan sesuatu dalam diri Ratri, dan bersama Naila yang mengirimkan artikel-artikel lewat WhatsApp, ia mulai bereksperimen di dapur kecilnya. Memanaskan susu gagal, membuat yogurt pertama karena suhu salah, mencoba lagi membuat keju segar sederhana yang terlalu asin, lalu mencoba lagi belajar sabun susu dari kelompok UMKM di kecamatan, belajar pengemasan dengan modal minim, bahkan menggunakan botol kaca bekas yang dicuci steril untuk produk percobaan. Pelanggan pertama datang bukan karena iklan hebat, melainkan karena rasa iba dan kepercayaan tetangga-tetangga perempuan yang sudah lama mengenal kebaikan. Ratri Bulastri membeli 2 botol susu kambing untuk suaminya yang asam lambung, Mbak Neni membeli sabun susu untuk anaknya yang kulit kering, dan dari mulut ke mulut produk kecil itu mulai menemukan jalan. Ratri sadar bahwa kualitas harus jadi senjata utama. Karena ia tak punya modal untuk menebar diskon besar, maka ia mencatat semuanya dengan disiplin, hampir obsesif. Tanggal perah, suhu pendinginan, kebersihan botol pakan yang dipakai, reaksi pelanggan, biaya sabun per batang, biaya label, stiker, semua masuk ke buku besar yang ia jaga seperti kitab. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan berlalu. Usaha itu belum membuat mereka kaya, tetapi mulai memberi napas. Kandang bertambah rapi, kambing bertambah menjadi 8. Lalu 12 bagian belakang lahan ditanami odot dan indigofera untuk pakan. Limbah kotoran difermentasi menjadi pupuk organik yang dibeli petani cabai setempat, dan rumah jaga mereka yang dulu lembab mulai terasa hidup dengan rak-rak produk, meja kerja, dan papan tulis target bulanan yang menarik para perempuan desa. Mulai sering datang ke sana. Awalnya hanya berkunjung, lalu bertanya, apakah bisa membantu membungkus sabun, mencacah pakan, membersihkan botol, atau belajar membuat olahan susu untuk dijual. Banyak dari mereka adalah istri petani atau janda yang penghasilannya tak menentu, dan Ratri yang tahu pahitnya dianggap tidak bernilai mulai membuka ruang kecil bagi mereka, membayar harian semampunya, mengajari pencatatan sederhana, lalu pelan-pelan membentuk semacam kelompok kerja informal yang kelak menjadi kekuatan tak terduga. Mereka bekerja sambil tertawa, mengupas luka masing-masing, saling bertukar kabar anak. Dan untuk pertama kalinya, tempat yang dulu disebut sampah mulai terdengar seperti pusat kehidupan baru. Sebaliknya, di sisi lain desa, kehidupan Surya tidak semulus penampilannya. Benar bahwa ia menikahi Melisa beberapa bulan setelah perceraian. Pesta kecil di hotel kota dilakukan dengan gaya elegan.
Banyak orang diundang foto-foto. Mereka tampak mewah di media sosial dan sebagian orang desa yang dangkal kembali berkata bahwa Surya memang tahu memilih jalan hidup, namun di balik kemewahan itu, kemitraan bisnis Surya mulai menunjukkan retak. Melisa bukan Ratri, ia pandai tampil dan membangun koneksi tetapi tidak rela hidup sepenuhnya di bawah dominasi Surya. Apalagi ketika ia mulai tahu banyak transaksi, Surya berdiri di atas utang jangka pendek, permainan termin pembayaran dan pencatatan yang terlalu mengandalkan keberuntungan. Surya yang selama ini merasa tak terkalahkan, makin berani memperbesar usaha membeli pakan dalam jumlah besar dengan pembayaran tempo. Mengambil pinjaman bank untuk ruko kedua, bahkan menanam modal di proyek penggemukan sapi milik kenalan kota yang terdengar menguntungkan. Sementara, ia mulai meremehkan hal-hal mendasar, seperti kontrol biaya kesehatan ternak dan loyalitas pekerja lama, yang satu persatu keluar karena diperlakukan kasar. Orang-orang yang dulu menahan sakit hati demi Ratri, kini tak lagi punya alasan setia pada Surya, dan hal itu pelan-pelan merongrong fondasinya. Tetapi semua itu belum terlihat jelas dari luar, dan justru pada saat usaha Ratri mulai menanjak sedikit, cobaan besar kedua datang dari tempat yang paling menyakitkan keluarga Surya sendiri, Ibu Surya, Bu Sulastri, yang dulu diam saja ketika anak lelakinya menghina menantu, tiba-tiba datang bersama adik ipar Ratri untuk menuntut agar sebagian lahan peternakan reot itu dikembalikan, karena katanya dulu dibeli dengan bantuan orang tua Surya dan secara moral bukan milik Ratri sepenuhnya. Mereka datang bukan dengan rasa malu, melainkan dengan nada menginterogasi, seolah perempuan yang sudah dibuang ini tak berhak menikmati satu-satunya aset yang ia dapat. Ratri menunjukkan dokumen pembagian aset yang jelas, tetapi Bu Sulastri bersikeras bahwa kalau Ratri masih punya hati, seharusnya ia tidak serakah ucapan yang begitu ironis, sampai Naila yang sedang pulang hampir meledak marah. Saat itulah, Ratri yang dulu selalu menunduk pada keluarga suami, akhirnya berdiri tegak dan menjawab dengan suara tegas yang membuat semua orang di halaman terdiam. 20 tahun saya ikut membangun kekayaan keluarga ini. Saya tidak pernah menuntut bagian saya yang sebenarnya jauh lebih besar. Kalau sekarang ibu datang, mengambil satu-satunya yang tersisa, berarti ibu ingin mengubur saya hidup-hidup. Saya tidak akan kasih. Bu Sulastri tersinggung mengutuk bahwa Ratri berubah menjadi perempuan keras setelah bercerai, lalu pergi sambil membawa dendam. Sejak hari itu, gosip mulai ditebar bahwa usaha Ratri dibangun dari harta keluarga Surya, bahwa ia memancing simpati orang dengan pura-pura menderita, bahwa Farhan, penyuluh peternakan, terlalu sering datang karena ada hubungan khusus dan macam-macam racun kecil yang biasa dipakai masyarakat untuk menjatuhkan perempuan yang mulai tegak. Ratri tentu terluka, tetapi kali ini ia tidak membiarkan gosip mengatur arah hidupnya. Ia fokus pada angka, kualitas, dan jaringan. Berkat bantuan Farhan, mengenalkan program pelatihan Kabupaten Ratri, terpilih ikut pelatihan wirausaha peternakan perempuan di Malang selama 3 hari perjalanan pertamanya, keluar kota sendirian, sejak menikah, dan pengalaman itu mengubah cara pandangnya. Di sana, ia bertemu perempuan-perempuan lain yang bangkit dari kebangkrutan janda, yang mengelola kebun jamur, mantan buruh migran, yang membangun peternakan bebek, ibu rumah tangga yang sukses menjual keju artisan skala kecil. Dan dari percakapan panjang di asrama pelatihan, Ratri sadar satu hal yang sangat besar. Selama ini, ia mengira penderitaannya unik dan memalukan. Padahal di luar sana begitu banyak perempuan sedang melakukan perang sunyi yang sama. Hanya saja, tak semua kisah mereka terdengar. Ia pulang membawa ilmu baru tentang sanitasi, branding, pembukuan digital dasar, serta ide membentuk koperasi perempuan peternak kecil. Setibanya di desa, ia mulai mengajak perempuan-perempuan yang membantu di farm untuk belajar lebih terstruktur, membuat pembagian kerja, pencatatan upah, tabungan kelompok, dan target produksi. Kelompok itu diberi nama Sekar Tani Mandiri. Awalnya hanya 7 orang, lalu 11, lalu 16. Mereka tidak punya modal besar, tetapi mereka punya disiplin dan rasa memiliki. Tiap Jumat sore, setelah pekerjaan kandang selesai, mereka duduk lesehan di gudang yang sudah dicat putih sederhana. Belajar menghitung laba rugi, belajar bedakan omzet, dan keuntungan, belajar bahwa rasa iba dari pelanggan tidak cukup kalau kualitas produk buruk, dan belajar bahwa kerja perempuan bukan sekadar tambahan uang jajan, melainkan tulang punggung yang pantas dihormati. Usaha mereka mulai menarik perhatian dinas koperasi.
Kemudian seorang jurnalis lokal menulis artikel kecil tentang janda desa bangun usaha susu kambing dari peternakan. Terbengkalai artikel itu menyebar di Facebook lokal, membuat pesanan meningkat terutama sabun susu dan yogurt. Naila yang punya naluri kreatif, membuat akun media sosial usaha mereka, memotret produk dengan latar anyaman bambu dan daun pisang, agar terlihat hangat dan khas desa, lalu menuliskan kisah singkat ibunya, tanpa nada mengemis, hanya tentang kerja keras dan kebangkitan. Tak disangka beberapa konten mendapat perhatian luas. Karena orang tersentuh oleh kejujuran gambar-gambar itu, tangan-tangan perempuan membungkus sabun, wajah lelah tapi tersenyum kandang yang bersih dan rak produk di bekas gudang reyot. Pesanan dari Banyuwangi, Kota Jember bahkan Surabaya mulai datang walau masih kecil-kecil. Dan uang yang masuk tidak langsung dipakai bergaya hidup, melainkan diputar lagi beli pendingin susu bekas, tambah indukan kambing unggul perbaiki, atap kandang permanen pasang saluran air yang lebih baik buat kemasan baru. Dan yang paling membanggakan bagi Ratri adalah membayar uang kuliah Naila tanpa meminta sepeser pun pada Surya. Ketika pertama kali transfer UKT semester itu, berhasil Ratri memandangi layar ponsel lamanya dengan air mata menetes. Sebab itu bukan sekadar pembayaran, melainkan bukti bahwa ia tak lagi hidup dari belas kasihan. Di tengah naiknya usaha ini, hubungan Ratri dan Farhan juga perlahan tumbuh dari profesional menjadi persahabatan yang tenang. Lalu sesuatu yang lebih lembut tetapi dijaga penuh hormat. Farhan sering membantu tanpa banyak kata, membawa buku panduan mencarikan akses vaksin ternak murah, menegur jika sanitasi menurun, dan sekali waktu mengantar Ratri pulang dari rapat kecamatan saat hujan sangat deras karena motornya mogok. Tidak ada rayuan murahan, tidak ada penyelamatan ala drama murahan. Justru itulah yang membuat Ratri nyaman setelah hidup lama bersama pria yang selalu membuat dirinya kecil. Ia heran ada laki-laki yang bisa hadir tanpa menindih. Ilham yang awalnya curiga pada semua pria, karena luka pada ayahnya pun pelan-pelan menghormati Farhan. Apalagi setelah Farhan suatu hari datang diam-diam membantunya belajar matematika untuk ujian tanpa membawa-bawa jasa. Namun Ratri belum membuka hatinya sepenuhnya, bukan karena tak mampu mencintai lagi, melainkan karena ia sedang belajar mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Sementara itu di kubu Surya, badai mulai pecah. Proyek penggemukan sapi yang ia masuki ternyata kacau. Beberapa ternak terserang penyakit, harga pakan melonjak, mitra kota kabur, membawa sebagian modal, dan bank mulai menagih cicilan yang macet. Ruko kedua sepi, biaya hidup melisa tinggi, dan pertengkaran rumah tangga mereka meledak berulang kali. Orang-orang yang dulu memuji Surya mulai menghindar ketika ia menagih bantuan atau menunda pembayaran. Lebih buruk lagi, salah satu mantan pekerja melaporkan dugaan manipulasi timbang dan penahanan upah ke dinas terkait membuat reputasinya tercoreng. Surya yang biasanya licin mulai kelihatan menua, mendadak matanya cekung, senyumnya keras, dan emosinya gampang meledak. Namun harga dirinya terlalu besar untuk mengaku salah. Ia justru makin sinis melihat kabar bahwa peternakan sampah milik Ratri mulai ramai. Bahkan beberapa pelanggan susu dan pupuk organik yang dulu berhubungan dengannya beralih ke Ratri karena merasa lebih jujur dan bersih. Bagi Surya itu bukan sekadar kerugian bisnis, melainkan penghinaan ego. Karena bayangan mantan istrinya yang dulu ia anggap tak bisa hidup tanpa dirinya, kini berdiri sebagai bukti hidup bahwa ia salah. Sebuah titik balik besar terjadi pada Festival UMKM Kabupaten tahun berikutnya. Ketika kelompok Sekar Tani Mandiri mendapat kesempatan membuka stan, Ratri datang mengenakan kebaya sederhana warna hijau lumut dan jilbab krem, bukan untuk terlihat mewah, tetapi rapi dan percaya diri, membawa produk sabun, susu, yogurt, pupuk organik cair, dan susu kambing pasteurisasi dengan label baru yang dibuat Naila. Stan mereka tidak besar, namun tertata hangat dengan foto proses kerja para perempuan, dan pengunjung justru tertarik karena kisah di balik produk terasa nyata. Pada hari kedua festival, seorang pembeli dari sebuah toko produk sehat di Surabaya tertarik menjadi reseller, tetap dengan syarat kualitas konsisten, sesuatu yang bagi Ratri terasa seperti pintu besar terbuka. Di saat yang sama, Surya berada di festival yang sama sebagai sponsor kecil, salah satu acara ternak. Namun, standnya sepi, dan banyak orang berbisik tentang masalah usahanya. Ketika mata mereka bertemu dari kejauhan, Ratri melihat untuk pertama kalinya sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Surya tampak kalah. Bukan kalah uang semata,
Tetapi kalah wibawa, kalah arah, kalah oleh kebenaran yang lambat tapi teguh. Setelah festival itu permintaan melonjak, sehingga Ratri harus memilih tetap kecil dan aman, atau naik tingkat dengan risiko lebih besar. Setelah berdiskusi panjang dengan Naila, Ilham, Farhan, dan kelompok perempuan, ia memutuskan langkah berani, namun terukur mendirikan unit produksi kecil, semi-resmi di lahan farm, mengurus izin PIRT untuk beberapa produk, melatih anggota kelompok dalam SOP kebersihan, dan mencari pinjaman lembaga mikro, berbunga lebih manusiawi. Dengan rekam jejak usaha yang kini jauh lebih kuat. Prosesnya tidak mulus, ada birokrasi, inspeksi, revisi label, tes, sampel, dan kebutuhan renovasi yang menguras tenaga. Tetapi kali ini, Ratri tidak sendiri, ada tim yang percaya pada mimpi itu. Ketika izin pertama keluar, atas nama usahanya sendiri, Ratri menempelkan salinannya di dinding gudang, dan seluruh kelompok bertepuk tangan sambil menangis. Satu persatu perubahan nyata terjadi. Jalan masuk lahan diperkeras, kandang lama diganti model ventilasi. Baik area pengolahan dibersihkan seperti dapur, produksi kemasan produk, naik kelas, omzet meningkat, dan tabungan usaha mulai cukup untuk memberi gaji lebih layak pada anggota inti. Ilham yang lulus SMA memutuskan tidak langsung kuliah, melainkan mengambil kursus singkat agribisnis dan membantu operasional farm selama setahun untuk menguatkan usaha. Keputusan yang sempat membuat Ratri sedih karena takut putranya mengorbankan masa depan, namun Ilham berkata, "Dulu ibu mempertahankan kami. Sekarang giliran kami bangun ini sama-sama." Naila lulus kuliah lebih cepat dari perkiraan dengan skripsi tentang pemberdayaan ekonomi perempuan desa berbasis peternakan terpadu, mengambil ibunya sendiri sebagai studi kasus, namun menulisnya dengan kerangka akademis yang membuat para dosen kagum. Pada hari wisudanya, Surya tidak hadir, walau tahu dan kursi kosong itu sempat menusuk. Tetapi Naila justru menggandeng ibunya ke depan untuk berfoto, berkata keras-keras pada fotografer, "Yang paling berjasa di sini, ibu saya." Membuat beberapa tamu menoleh dan bertepuk tangan. Seiring pertumbuhan ini, desas-desus tentang hubungan Ratri dan Farhan makin kencang. Namun kali ini nadanya berbeda. Tidak semua mengejek, banyak justru berharap mereka bersama karena melihat betapa saling hormatnya keduanya. Farhan akhirnya memberanikan diri menyampaikan perasaannya dalam cara yang mencerminkan dirinya, bukan dengan bunga besar atau kata-kata puitis murahan, melainkan setelah rapat kelompok selesai. Saat senja memantul di atap kandang yang kini rapi, ia berkata pada Ratri, "Saya tahu ibu masih menyembuhkan banyak luka. Saya tidak ingin mengganggu itu. Tapi saya ingin jujur, saya mengagumi ibu, bukan karena kasihan, melainkan karena saya melihat siapa ibu sebenarnya. Kalau suatu hari ibu ingin berjalan dengan seseorang yang tidak menertawakan perjuangan ibu, saya ingin jadi orang itu." Ratri tidak langsung menjawab, tetapi hatinya bergetar hebat. Bukan karena ia haus diselamatkan, melainkan karena untuk pertama kali ada orang menawarkan kebersamaan tanpa berusaha memilikinya. Ia meminta waktu, dan Farhan mengangguk tanpa kecewa berlebihan. Di sisi lain, Surya kini menghadapi bencana Final Bank, menyita salah satu aset proyek bisnisnya gagal total. Melisa ketahuan memindahkan sebagian dana usaha ke rekening pribadinya setelah hubungan mereka memburuk dan rumah tangga yang dulu tampak glamor itu hancur dalam saling tuding. Beberapa hutang Surya sampai ke desa penagih, datang mobil dijual, ruko digadaikan. Dan yang paling menyakitkan baginya adalah ketika orang-orang mulai membandingkan nasibnya dengan Ratri secara terbuka. Yang dia buang malah jadi emas, kata sebagian warga, kalimat yang menusuk lebih tajam daripada kerugian finansial. Suatu siang yang terik 2 tahun lebih sejak perceraian, Surya datang sendirian ke lembah Ratri Farm dalam keadaan jauh lebih lusuh daripada yang pernah dibayangkan. Ratri kemejanya kusut, wajahnya letih, dan langkahnya tak lagi memantulkan kesombongan lama. Para pekerja perempuan melihat dari kejauhan dengan waspada ketika ia meminta bicara empat mata. Tetapi Ratri sengaja tetap berada di teras terbuka agar tak ada kesan rahasia. Surya memandang sekeliling kandang teratur, rak produk pekerja yang sibuk, mobil pickup kecil, milik usaha, papan nama farm yang bersih. Dan untuk beberapa detik mulutnya seperti kehilangan kebiasaannya memerintah. Akhirnya ia berkata bahwa ia sedang mengalami masalah, bahwa beberapa aset disita, bahwa ia hanya butuh pinjaman sementara, bahwa bagaimanapun mereka pernah membangun semuanya bersama. Kalimat itu terdengar seperti lelucon pahit bagi Ratri, lelaki yang dulu membaginya puing, kini datang meminta pertolongan dari puing yang telah menjadi istana.
Ratri mendengarkan tanpa senyum, tanpa balas dendam berteriak, dan justru ketenangannya membuat suasana makin berat. Jadi sekarang kamu ingat bahwa kita pernah membangun bersama, tanyanya pelan. Surya menunduk sejenak, lalu untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, ia mencoba mengucapkan sesuatu yang mirip penyesalan, bahwa mungkin dulu ia terlalu keras, bahwa ia sedang tertekan, bahwa Melisa menipunya, bahwa ia tidak menyangka semuanya akan berbalik secepat ini. Tetapi Ratri yang dulu mungkin akan luluh oleh nada lelah seorang suami, kini mendengar semua itu dengan telinga seorang perempuan yang telah belajar membedakan penyesalan sejati dan ketakutan kehilangan kenyamanan. Ia menjawab, "Aku tidak bahagia melihatmu jatuh, Surya. Tapi aku juga tidak lupa bagaimana kamu memastikan aku jatuh tanpa jaring. Di tempat ini tiap batu bata dibangun dari penghinaan yang kamu beri. Kalau sekarang kamu datang untuk meminjam, aku tidak akan kasih uang. Tapi kalau kamu mau bekerja, ada proyek perluasan kandang yang butuh tenaga harian. Upahnya sama dengan pekerja lain. Tidak lebih." Wajah Surya memerah antara malu dan marah, karena tawaran itu sebenarnya bukan penghinaan, justru keadilan. Paling telanjang yang tak sanggup ditanggung egonya, bekerja di tempat yang pernah ia sebut tumpukan sampah, di bawah aturan mantan istri yang dulu ia injak. Ia berdiri kaku lalu tertawa pahit. "Kamu mau balas dendam?" Ratri menggeleng. "Tidak. Aku cuma sudah berhenti memberimu hak istimewa." Surya pergi tanpa menerima tawaran itu, tapi semua pekerja yang mendengar dari jauh menahan napas dan kemudian saling pandang dengan mata berkaca-kaca, karena mereka tahu bukan sekadar uang yang ditolak, melainkan pola lama di mana perempuan dipaksa menolong orang yang telah menghancurkannya demi disebut berhati baik. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Bu Sulastri jatuh sakit, dan ironisnya anak-anak Surya yang lain sibuk atau tak peduli. Kabar sampai ke telinga Ratri melalui tetangga, dan meski luka masa lalu belum sembuh, ia tetap mengirim makanan lembut dan obat dasar lewat Naila, tindakan yang tak bisa dipahami sebagian orang, tapi sangat dipahami oleh dirinya sendiri. Karena ia tidak ingin kesuksesan mengubahnya menjadi kejam, seperti orang-orang yang pernah menyakitinya. Justru, sikap itulah yang kian mengangkat namanya di mata masyarakat, bukan sebagai korban, bukan sebagai orang yang membalas dendam, melainkan sebagai pribadi yang kuat tanpa kehilangan nurani. 3 tahun setelah ia menjejakkan kaki di peternakan reot itu, Lembah Ratri Farm resmi menjadi usaha kecil menengah yang dikenal di wilayahnya, mempekerjakan puluhan perempuan paruh waktu, dan beberapa pekerja tetap memiliki puluhan kambing perah produktif. Area hijauan sendiri, unit pupuk organik, produk sabun dan yogurt yang masuk ke beberapa toko sehat, serta program pelatihan gratis bulanan bagi ibu rumah tangga desa yang ingin memulai usaha sampingan. Kabupaten memberi penghargaan kepada kelompok Sekar Tani Mandiri sebagai inisiatif pemberdayaan perempuan berbasis lokal, dan pada hari penyerahan penghargaan itu, Ratri berdiri di panggung sederhana di pendopo kabupaten sambil memegang piagam. Suaranya sempat bergetar ketika diminta bicara. Ia tidak menceritakan seluruh penghinaan yang pernah ia alami, tetapi ia mengatakan sesuatu yang menancap di hati banyak orang. Kadang yang dibuang orang sebagai sampah bukanlah tanah bangunan atau benda, melainkan martabat seseorang. Tapi kalau orang itu masih mau bekerja, belajar, dan percaya pada dirinya, bahkan puing pun bisa jadi tempat tumbuh. Tepuk tangan memenuhi pendopo, dan di antara hadirin ada Farhan yang tersenyum diam-diam, Naila yang menangis terbuka, Ilham yang menahan haru sambil menegakkan bahu, dan beberapa perempuan desa yang dulu datang dengan wajah putus asa kini berdiri sebagai rekan kerja yang bangga. Setelah acara itu, Ratri akhirnya menjawab perasaan Farhan, tidak dengan melodrama, melainkan dengan menerima ajakannya berjalan sore menyusuri tepi lahan saat langit orain, lalu berkata bahwa ia siap membuka pintu hati, tapi tak mau kehilangan dirinya lagi. Farhan menjawab bahwa ia tidak pernah menginginkan versi dirinya yang patah. Ia justru mencintai perempuan yang telah dibentuk api. Hubungan mereka tumbuh perlahan dewasa, disaksikan anak-anak yang kali ini tidak merasa kehilangan ibu, justru melihat ibunya untuk pertama kali dicintai dengan tenang. Mereka tidak terburu-buru menikah, malah fokus menyelaraskan hidup, dan hal itu sendiri menjadi bentuk cinta yang sehat. Surya sebaliknya terus menurun, meski tidak sampai menjadi gelandangan seperti gosip yang beredar. Ia harus menjual banyak aset dan hidup lebih sederhana di rumah kontrakan kota setelah hubungan dengan Melisa berakhir buruk. Namun justru dalam kejatuhan itulah ia mulai menghadapi dirinya sendiri.
Suatu ketika ia datang ke wisuda pelatihan Ilham di Politeknik Agribisnis, berdiri jauh di belakang dengan wajah canggung. Dan setelah acara selesai, ia menghampiri putranya untuk mengucapkan selamat. Ilham yang dulu paling marah kini menatap ayahnya dengan dingin, tapi lebih dewasa menerima salam itu tanpa kehangatan besar. Sementara Surya memandang Ratri dan berkata pelan, "Aku salah." Hanya 2 kata, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa waktu kadang bisa mengikis pertahanan orang paling sombong. Ratri mengangguk bukan sebagai tanda semua lunas, melainkan tanda bahwa ia mendengar. Memaafkan ternyata bukan peristiwa satu hari melainkan pilihan untuk tidak lagi menyeret racun lama ke masa depan. Tahun berikutnya, Ratri memulai proyek yang paling simbolis dalam hidupnya, merenovasi total bangunan kandang pertama, yang dulu paling reyot, dan menjadikannya pusat pelatihan perempuan. Desa bernama Rumah Tumbuh, lengkap dengan ruang belajar, kecil perpustakaan, mini dapur praktik, dan sudut konsultasi. Usaha. Di dinding utama, Naila membuat mural yang menggambarkan perempuan membawa bibit susu dan cahaya matahari di belakangnya. Dan di bawah mural itu ada kalimat yang dipilih Ratri sendiri. Dari puing, kita belajar bentuk baru untuk berdiri. Pada peresmian Rumah Tumbuh, banyak perempuan dari desa-desa sekitar datang, beberapa membawa anak, beberapa mengenakan pakaian terbaik. Yang mereka punya beberapa masih menyimpan malu, dan Ratri menatap mereka satu persatu seperti menatap dirinya di masa lalu. Ia bercerita bukan sebagai legenda, melainkan sebagai orang yang tahu bau kandang rasa, ditertawakan cemas karena saldo menipis, pusing karena atap bocor, dan takut gagal di depan anak-anak. Ia menjelaskan angka strategi kesalahan kegagalan, kambing mati, produk pertama yang gagal, utang kecil yang bikin sesak, juga pentingnya catatan yang rapi dan keberanian untuk bertanya, karena itulah kisahnya terasa hidup bukan dongeng kosong. Lambat laun, keberhasilan Lembah Ratri Farm tidak lagi diukur hanya dari omzet, tetapi dari banyaknya perempuan yang mulai percaya bahwa mereka layak punya nama di usahanya sendiri. Layak belajar, layak mengambil keputusan, layak memiliki penghasilan yang tidak harus menunggu restu dari orang yang merendahkan mereka. Dan setiap kali ada orang baru yang berdiri di gerbang lahan itu, lalu tercengang melihat betapa rapi dan hidupnya tempat yang dulu hanya ilalang dan seng bocor. Hampir selalu ada seseorang yang berbisik menceritakan awal mulanya, bahwa semua ini berangkat dari hinaan seorang suami yang menyerahkan peternakan reot sambil berkata, "Ambil saja tumpukan sampah itu." Kisah itu kini beredar, bukan lagi sebagai ejekan, melainkan sebagai pelajaran yang dikenang luas, bahwa orang bisa salah menilai tanah, salah menilai waktu, salah menilai kerja keras, tetapi kesalahan paling fatal adalah salah menilai perempuan yang telah terlalu lama dianggap lemah. Karena yang dilakukan Ratri setelah menerima tumpukan sampah itu bukan menangis selamanya, bukan memohon kembali, bukan menunggu diselamatkan, melainkan bekerja sampai tanah itu mengenali namanya, membangun sampai anak-anaknya bangga menyebut dirinya ibu, memimpin sampai perempuan lain menemukan keberanian mereka dan mencintai dirinya sendiri, sampai tak satu pun penghinaan lama punya kuasa penuh lagi atas hidupnya. Pada suatu pagi yang jernih, ketika matahari menyapu kandang-kandang bersih, embun masih menempel di daun pakan, suara kambing bercampur tawa pekerja perempuan yang baru datang. Ratri berdiri di dekat gerbang baru yang kokoh, memandangi papan nama Lembah Ratri Farm, Rumah Tumbuh, yang berkilau sederhana, lalu memejamkan mata sejenak sambil menghirup udara dalam-dalam. Dan di dalam keheningan kecil itu, ia teringat perempuan yang dulu turun dari motor dengan map pembagian aset di tangan. Menatap puing, merasa selesai, merasa dibuang, merasa hidupnya mungkin sudah tak punya bentuk. Dan ia nyaris ingin memeluk bayangan dirinya yang lama itu sambil berkata, "Lihat, kita tidak hancur. Kita hanya dipindahkan ke tanah yang akhirnya mau menerima akar kita." Farhan datang membawa 2 gelas teh panas, menyerahkan satu tanpa banyak bicara. Ilham keluar dari unit produksi sambil meneriakkan soal pengiriman. Naila sedang memotret produk baru untuk promosi daring. Para perempuan kelompok Sekar Tani Mandiri mulai berkumpul untuk rapat mingguan, dan kehidupan terus bergerak bukan sebagai klimaks besar lalu tamat, melainkan sebagai bukti bahwa kebangkitan sesungguhnya tidak selalu terdengar seperti petir. Kadang ia terdengar seperti langkah sepatu bot di tanah, becek seperti halaman pembukuan yang dibalik pelan seperti suara ember menampung air bocor sebelum atap sempat diperbaiki, seperti tangan ibu yang tetap bekerja walau hati remuk. Dan justru karena dibangun dari hal-hal kecil,
Itulah ia begitu kokoh. Maka ketika orang bertanya, lalu apa yang dilakukan perempuan itu setelah suaminya meninggalkan peternakan reot? Saat bercerai jawaban, sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar ia membangun usaha sukses, karena yang ia lakukan adalah mengambil penghinaan itu menanamnya, dalam tanah menyiramnya, dengan air mata mengolahnya dengan disiplin menahannya dari hama putus asa, memupuknya dengan ilmu dan keberanian. Lalu memanen bukan hanya uang, melainkan martabat, kebebasan masa depan anak-anak persaudaraan antar perempuan dan hidup baru, yang tak lagi bergantung pada belas kasihan siapapun, dan itulah sebabnya pada akhirnya, orang-orang di Banyuwangi tidak lagi mengenang Ratri sebagai perempuan yang dibuang, melainkan sebagai perempuan yang dari reruntuhan membangun kerajaan kecil yang bersih, jujur, dan hidup, sementara nama Surya perlahan larut menjadi catatan getir tentang seorang lelaki yang begitu sombong hingga menyerahkan tambang emas dalam rupa puing kepada orang yang justru paling tahu cara mengubah kerja keras menjadi keajaiban.